Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azil Maulana dengan NIM terakhir 113. Oke, ini saya ini. Oke, saya di video kali ini, saya akan membahas soal tugas UTS saya untuk matkul arsitektur komputer. Oke, di tugas saya ini, saya disuruh untuk mengerjakan dan menjelaskan dua soal yang dikasih eh, oleh dosen saya. Oke, soal yang pertama itu ini. A computer has a 1 mega time its memory, and how many bits are required for the address bus. Atau artinya, sebuah komputer memiliki memori 1 mega ke 8. Berapa banyak bit yang diperlukan untuk alamat bus atau bus alamat address bus. Terus yang soal kedua itu bacanya ini. How does instruction length affect CPU decoding and performance? Atau artinya, bagaimana panjang instruksi mempengaruhi proses decoding CPU dan kinerjanya. Oke, saya akan buka soal pertama dulu dan bagaimana saya mengerjakannya. Oke, let's move on uh, the first question. Oke, oke. Pertanyaan pertama itu gini, sebuah komputer memiliki memori 1 mega kali 8. Terus berapa bit yang dibutuhkan untuk address bus? Oke, kalian pahami dulu. Kita itu disuruh cari apa? Address bus. Address bus itu apa dulu? Address bus sebenarnya eh address bus itu address bus ialah sebuah pengalamatan alamat dari sebuah jalur. Oke. Address bus ini itu paling sederhananya itu. Nah, kita itu disuruh cari berapa bit yang diperlukan untuk mengalamatkan dari berapa banyak bit yang dibutuhkan untuk mencari sebuah halaman dari sebuah jalur. Jadi nanti kayak dari bit-bit ini, dari bit-bit ini, misal ada bit ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, ada nih, sebenarnya address itu kayak kotak penyimpanan. Nah, kotak penyimpanan ini. Lah, dia itu eh, cari berapa kotak penyimpanan ini, berapa kotak penyimpanannya, untuk bisa dimasuki bit kayak ini, kayak itu. Jadi kita cari kotak penyimpanannya. Oke, itu yang sederhananya itu sih. Oke, itu sederhananya ya. Oke, kita mulai dari sebenarnya 1 mega itu apa sih? Ini bacanya 1 mega ya, guys. 1 mega itu apa? Oke, kita pahami dulu soal bit sebelum ke mega. 1 bit. Kita pahami bit. Bit itu sebenarnya, bit itu, bit ini ya, bit itu sebenarnya kayak sebuah kombinasi nol atau satu. Gitu. Jadi kalau 1 bit itu ada kombinasi nol atau satu, false atau true, mati atau nyala. Jadi kayak gitu. Kayak sederhananya paling itu. Itu artinya 1 bit. Oke. Terus eh sebenarnya mega ini gunanya buat apa? Itu satuan apa? Kalau biasanya di satuan internasional, 1 mega itu 10 pangkat 6. Tapi kalau di sini
kalau di sini, eh, kalau di sini, kalau di sini itu beda. Dia itu pakai namanya dua pangkat n. Sorry, dua pangkat n. Dua pangkat, dua pangkat n. Dua pangkat n. Sorry. Dua pangkat n. Ini apa? Ini eh, cara perhitungan dari sebuah bit. Jadi kalau misal ada dua pangkat nol, itu artinya dia itu bitnya cuma satu. Ya, itu dari indeks ke nol dulu. Nah, satu bit ini bisa menyembunyikan kemungkinan dua, yaitu nol atau dia punya kemungkinan satu, nol atau satu, false atau true, kayak itu. Terus eh di Mega kan dia itu sebenarnya ya, dia itu dua pangkat 20. Itu dia artinya punya 20 kemungkinan atau 20 eh, kombinasi. Terus yang lainnya, misal kayak 2 mega, 3 mega, atau 1 kilobyte, atau giga, itu gimana? Oke, sebenarnya di bit itu punya kayak ukuran anak tangga. Nah, anak tangganya gini. Nah, 1 byte atau B itu sebenarnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Ini, kilobyte, 2 pangkat 10. Terus megabyte yang kita tadi itu 2,20, gigabyte 2,30 dan seterusnya. Jadi, tapi pengukuran di sini, semisal ini kan anu ya, itu kan 1 kilobyte ya. 1 kilobyte 2 pangkat 10. Tapi kalau 2 kilobyte itu sebenarnya 2 pangkat 11. Jadi setiap naik kayak 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 3 berarti kan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 12. Itu. Kalau di mega ini 1 mega kan 2 pangkat 20. 1 mega sama kan 2 pangkat 20. Nah, kalau 2 mega itu sama dengan 2 pangkat 1. Jadi nambah satu, nambah satu, nambah satu, nambah satu. Kayak itu. Oke. Itu paling sederhananya gitu ya. Jadi anak tangganya. Nah, sebenarnya rumusnya itu 2 pangkat n sih. Sebenarnya itu. Terus kita kalau mega itu diawali dari 2 pangkat 20 kalau 1 mega ya. Kayak gitu. Jadi di sini itu kita cari ini ya, n-nya ini. Kita cari n-nya. Kita cari n-nya. Karena 1 mega itu sama dengan 2 pangkat 20, artinya kita itu sebenarnya cuma perlu 20 bit atau 20 kombinasi. Nanti ya kalau ada 2M berarti itu 2 mega ya, atau 2,21 atau 21 bit. Itu paling sederhananya itu. Terus, oke, ini jawaban yang pertama ya, soal pertama. Oke, kita coba eh, ganti ke soal kedua. Soal kedua itu pokoknya bagaimana panjang instruksi mengawali proses encoding step dan kerjanya. Oke, jawabannya iya.
panjang instruksi itu emang mengurangi seberapa cepat si pelaku dan dapat membaca informasi kan atau yang lainnya. Intinya itu proses decoding atau yang lainnya itu akan sangat berpengaruh tergantung pada panjang instruksi. Banyaknya instruksi itu. Kenapa? Kenapa begitu? Oke, kita pahami soal instruksi dulu atau instruction line. Instruction line itu sebenarnya jumlah bit atau byte dalam satu instruksi di mesin CPU ya. Nah, lah maksudnya gimana nih? Lah, nanti di instruction line ini akan dimasukkan ke CPU. Lah, misal yang CPU jenis kayak RISC biasanya itu dia itu cuma panjangnya itu tetap panjang instruksinya itu tetap kayak misal 32 bit atau sekitar eh, 4 4 byte yaitu. Terus kalau CPC is C biasanya itu panjangnya itu beda-beda 1 sampai 14 byte. Oke. Dan penggunanya sebenarnya juga beda pada CPRSC dan CPCIC. Oke. Pengaruhnya itu emang banyak. Kalau kita lihat dari arsitektur komputernya, kita lihat dari dalamnya. Kalau kita pas decoding atau kita pas memproses sebuah instruksi, kalau emang panjang instruksinya berpengaruh, kalau panjang instruksinya berpengaruh pada CPU, maka pada saat pengecekan, pada menganalisis, pada saat mengeksekusi, mau nggak mau, si CPU-nya itu harus baca terus dan memahami maknanya. Nah, kalau semakin panjang, otomatis secara logika si CPU ini atau si komputernya itu harus paham dulu, dipahami dulu sampai selesai. Ya itu logikanya. Oke, di sini tuh ini cuma contoh aja ya. Di sini tuh ada perbedaan RISC sama CSC. Kalau RISC karena dia itu panjangnya tetap, panjang instruction-nya tetap, eh yang aneh ya, biasanya RSC itu bukan biasanya, emang selalu emang penggunaannya itu panjangnya itu di kayak di sistem 32 bit gitu. Nah, kalau di CISC dia itu eh, emang pada sistemnya, pada bentuk arsitekturnya emang dibuat untuk hal-hal yang berat. Emang byte-nya itu diperpanjang antara 1 sampai 5 byte. Nah, itu. Karena itu lah penggunaan juga beda. Kalau pada editasi mungkin ya memang saat decoding, saat melakukan eksekusi flash atau or something like that, itu emang instruksinya itu bakal lebih cepat dieksekusi dia daripada pakai CISC yang biasanya bukan biasanya sih emang pada arsitektur komputernya itu emang beda. Kalau hal-hal yang apa ya, panjangnya beragam ya CSC. Otomatis dia itu bakal baca terus sampai selesai. Beda lagi kalau RCSC yang emang simple, dibuat sama terus. Jadi bakal lebih cepat. 32 bit, 30 bit, 2 bit kayak gitu. Terus, tapi sebenarnya RSC itu seringnya itu dipakai di mana sih? Terus CSC itu dipakai di mana sih? Nah, setelah saya telusuri, eh setelah saya telusuri ya, CSC, RSC itu sering digunakan pada komputer kita. Nah, untuk RISC seringnya itu digunakan kayak misal MacBook, misal kayak MacBook. Terus untuk CISC itu seringnya itu kayak Windows, Linux, atau yang lainnya. Sering itu dipakai gitu. Tapi walaupun CPU sekarang udah beda ya. Oke. Contoh anu ya, contoh pengaplikasiannya. Contoh pas studi kasusnya ini. Pas
kita, contoh tadi kita punya anu ya, punya dua file, file A sama file B. Nah, kita mau di komputer, kita mau copy paste, copy file A sama copy file B. Yang sebenarnya terjadi di dalam komputer itu pas saat kita mau klik copy ya, copy, copy entah copy style, copy apa, ini ya, saat kita klik copy di sini dan kita klik Ctrl V, nah sebenarnya yang terjadi itu eh, instruksi kita, oh tolong copy eh, bagian ini, file ini, nah kayak itu bakal masuk ke ini, akal instruksinya itu bakal diganti, bukan diganti mesin, instruksi dari kita ini bakal diganti ke bahasa mesin. Nah, terus bahasa mesin itu dibaca oleh CPU dan masuk ke address bus dan akhirnya bisa dimasukkan di coding atau bisa dianalisis atau dieksekusi, lalu outputnya itu terjadi kayak gini. Yaitu, jadi sebelumnya itu kita instruksi, terus masuk ke sini, kali ini, nah sebelum itu kita ada kayak apa namanya? eh Dia baca dulu instruksi kita, diganti ke bahasa komputer jelasnya, masuk ke CPU, terus setelah masuk ke CPU, dia decoding dan sebagainya, akhirnya decoding ya, decode atau dipahami dulu ini apa, akhirnya outputnya copy atau paste, kayak gitu. Itu contohnya. Lah, terus kalau misalnya gini, ini ada kasus soal, anu, soal RISC. Nah, di RISC itu kan panjangnya cuma 32 bit ya. Nah, karena panjangnya itu sama, selalu sama, CPU itu bisa langsung tahu. Karena udah kayak di sistem, oh panjang ini sama, jeret 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 jeret. Oke, intrusi pertama berapa, intrusi pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Itu kan artinya nggak ada expand, nggak terus bertambah, tapi tetap 4 byte, 4 byte, 4 byte, 4 byte, kayak perkalian pertambahan. Ya, penambahan, penambahan, penambahan. Ya, dah. Dan penggunaannya itu seringnya itu dipakai di kayak HP Android, Raspberry, dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena di RISC ini, dia itu mempunyai aspek yang paling penting dalam penggunaan eh, dalam penggunaan di CPU. Karena apa? RISC itu nggak ribet, dia itu efisien. Karena panjang instruksinya itu cuma 32 bit, dibuat 32 bit. Mau nggak mau, ya pengkodingan ini atau decodingnya, eksekusi dari instruksi ini bakal lebih cepat, bakal bisa menghemat dan lebih efisien. Entah itu kita pas kita buka aplikasi di HP ya, di mobil HP mobil, entah itu kita buat cecetan dan sebagainya. Itu intrusinya itu nggak seberat kita main game kayak misal Valorant. Kan ya mungkin ya di HP itu pakai main game Valorant. Karena itulah kenapa kalau HP itu seringnya itu pakai CPU yang mempunyai
prosesor kayak RISC. Nah, terus kalau yang CISC itu gimana? Nah, di sini nih ada kasus kedua. Kalau kita pakai CISC, Cell Intel Core i5, i7, atau Ryzen. Nah, di sini tuh panjangnya tuh 1 sampai 15 byte. Itu panjang banget, sumpah. Instruksinya itu bisa Pak dari paling mudah atau sampai paling rumit. Karena apa? Pada aspeknya, emang penggunaan CISC itu melakukan sebuah pekerjaannya lebih sulit. Kalian pasti pernah lihat kayak kita pas main game Valorant, game mungkin kayak eh, game-game berat ya, ray tracing atau ya kayak gitu ya. Nah, dia itu penggunaannya itu benar-benar berat, benar-benar suatu hal yang rumit. Eh, Intrusi-intrusi yang digunain tuh ya juga rumit. Karena itulah pas saat kita menggunakan CISC itu walaupun berat dan boros, tapi tetap bisa dieksekusi kayak gitu. Nah, kayak gini. Simulasi singkatnya ya. Silakan diterusin, satu instruksi 32 bit, terus decoding langsung cepat, rapi, dan lebih efisien. Terus di sini kalau pakai CS ya, satu instruksi bisa 7 byte, terus dihitung dulu panjang opcode-nya, terus sebenarnya bisa kalian pernah lah ya main game, mungkin nge-freeze atau apa gitu ya, itu logis. Karena emang ya nggak semuanya ya, nggak semuanya. Walaupun ya gini, bisa lebih lambat di coding tapi kuat di interaksi kompleks ya. Seperti yang saya bilang tadi. Terus asal mulanya dari mana? Sebenarnya asal mulanya itu eh, dari penggunanya. Kalau dari sini tuh bukan bukan. Misalnya nih, CSC. Oke. Eh, di tahun 1978 ada namanya Sevo Intel 8086 di proses Intel. Jika berasal dari prosesor ini. Nah, ini CSC yang pertama. Dan penggunanya itu juga beda. Itu hal-hal yang berat. Terus untuk LSC, itu yang pertama itu di tahun 1981. Ya, duluan LSC, duluan CSC. Dan digunakan oleh IBM. Dan tentunya digunakan oleh Apple. Dan penggunaan sekarang itu seringnya itu CSC, itu sering dipakai oleh Intel, AMD, Ryzen, dan fun fact-nya, CISC sekarang itu punya eh, apa ya namanya? CPU campuran CISC dan RISC. Jadi CISC itu ya cuman kayak apa ya bagian luarnya, tapi di dalamnya RISC. Maksudnya gimana? Kayak misal ada 32 anu ya 32 bit. Nah sebenarnya itu uh, anu lah panjang bitnya itu dibagi-bagi. Misal kita mintanya 4. Lah, kita 32 itu dibagi 4. 4 4 4 4 terus diperkecil gitu. Kayak gitu. Jadi fungsi dari di dalam itu pakai RSC. Terus di sekarang itu RSC modern itu dipakai sama Apple M1 sama M2. Nah, karena itulah kenapa penggunaan dua device ini, MacBook sama apa ya laptop lain seperti Windows, bukan Windows maksudnya itu kan tadi ya. Misal eh, apa itu pakai apa ya, pakai laptop Acer, Asus atau yang lainnya. Nah, dia pakai sistem Windows kan. Nah,
Karena itulah pas kita menggunakan MacBook, walaupun kita main game, sebenarnya yang terjadi itu eh kan sering lag ya. Kalau Apple pas kita buat main game seringnya nge-lag karena dia tuh pakai sistem RISC yang di mana emang panjang bitnya tuh udah ditentuin 32 bit panjangnya yang nggak bisa terlalu eh, mengakses atau menganalisis atau mengeksekusi hal-hal yang rumit panjang terus yang rumit karena udah di eh, pakem 32 bit sedangkan pas kita menggunakan kayak misal Acer, Asus, ROG dan sebagainya, itu bisa eh, tahu kan? Pas kita main game itu nggak terasa nge-lag mana RTX berapa kayak pakai Ryzen berapa kayak wah dia tuh sebenarnya dia pakai CESC walaupun sekarang itu ada hybrid CSC dan RSC di dalamnya kayak itu. Karena itulah dari penjelasan saya interaction length itu emang berpengaruh dari berbagai dari dua jenis spell tadi ya. Oke. Itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya dan penjelasan saya kurang dimengerti atau dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.